Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek pemrograman komputer kami dengan topik mental health. Topik ini kami pilih melihat maraknya isu kesehatan mental saat ini. Proyek ini kami beri nama Anxiety App. Next. Perkenalkan, saya Diah Kurnilah yang akan bertugas sebagai moderator pada kali ini. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Niken Kurniasari, Andina Mira Rahmainusara, Santi Echa Nismara, dan Gisel Amaris Wibowo. Isi dari presentasi ini adalah pengenalan Anxiety, tujuan dari pembuatan Anxiety, fitur-fitur pada aplikasi Anxiety, dan source code dari Anxiety yang terdiri dari pertama login, kedua login dan database, ketiga home screen, keempat video view, kelima audio, keenam telepon, dan terakhir demo dari aplikasi Anxiety. Pertama, perkenalan dari Anxiety. Anxiety kata yang mencuri perhatian dan anxiety ini menitik beratkan pada bantuan bagi penderita gangguan kecemasan melalui beberapa fitur yang mampu memberikan efek relaksasi. Tujuan dari dibuatnya aplikasi ini yang pertama adalah membantu penderita dalam meredakan gangguan kecemasan melalui beberapa kegiatan positif. Yang kedua, diharapkan dapat membantu mencegah tindakan yang mengarah pada bunuh diri. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi Insight dimulai dari logo page, dilanjutkan dengan login dan sign up page, kemudian home screen yang memiliki 4 button yang terdiri dari breathing, exercise, audio healing, dan hotline. Kemudian selanjutnya ada search code dari Anxiety. Saya lanjutkan kepada teman-teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian activity main pada XML dalam bentuk XML, yaitu untuk tampilan layout pada bagian splash screen untuk permulaan dari pembukaan dari terbukanya aplikasi Anxiety. Nah, pada bagian ini kita menggunakan linear layout dengan menggunakan background, yaitu background BJ login yang telah kita drop pada drawable label. Nah, pada background ini kita membuat sendiri uh, desain dari background dan juga button-button yang digunakan dalam aplikasi ini. Nah, pada bagian ini juga terdapat layout Gravity Center yang mana digunakan untuk menengahkan semua komponen yang ada di dalam linear layout ini agar di posisi tengah. Kemudian bagian tools konteks ini itu dinamakan main activity, yang mana nama file dari result filenya XML itu adalah activity.main. Selanjutnya terdapat input logo dari Anxiety aplikasi ini digunakan palet image view yang mana dideklarasikan dengan ID Yellow Anxiety. Pada bagian logo ini, kita menginputkan gambar pada drawable dengan nama logo yang akan diinputkan pada layer XML-nya dengan Android .2 src sama dengan dalam kutip add drawable slash logo. Selanjutnya, ini merupakan codingan untuk peletakan dari logo agar di posisi tengah dan juga di bawah dari ID from Word. Selanjutnya, kita menginputkan kata-kata yang tujuannya itu sebagai pembuka agar orang yang membuka aplikasi ini memiliki positive thinking
untuk memulai agar orang yang membuka aplikasi ini berpikiran positif, maka kita memberikan kata-kata peribahasa eh, yang dapat memberikan pemikiran pada orang tersebut agar tidak agar menjadi pemikiran yang positif. Kita menggunakan palet yaitu text view yang mana dengan ID the word dengan gravity center dan juga text color-nya itu warna merah yang telah kita inputkan uh, pada value color XML ini. Selanjutnya, kita dalam layout XML ini kita menggunakan motion layout di mana ketika didemokan pada emulator, pada bagian ini akan menggerakkan komponen-komponen yang ada di dalam layout. Selanjutnya, untuk codingan Java-nya berada pada kelas Java main activity, yang mana kita menginportkan fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk kita mengkodingkan bagian Java-nya, yaitu ada dari baris ketiga sampai ke 11 ini. Selanjutnya, untuk memulai pengkodingan, kita mendeklarasikan public class main activity extend app compat activity, yang mana main class ini merupakan nama file Java yang digunakan. Selanjutnya, kita mendeklarasikan beberapa komponen variabel yang digunakan dalam pengkodingan Java ini. Kita menggunakan image view, yang mana codingan yang kita gunakan yaitu IO. Nah, pada penggunaan aplikasi Android Studio ini, besar kecil dari huruf yang digunakan itu sangat berpengaruh. Nah, selanjutnya untuk animasi dari motion layout-nya, kita menggunakan animation top dan button. Nah, di mana top dan button ini telah kita buat pada file yang baru yang bernama anim ini dengan resort filenya juga baru, yaitu button dan juga top-nya. Selanjutnya, untuk memulai pengkodingannya, kita menggunakan onCreate, yang mana dalam ini kita mendeklarasikan kembali, memanggil kembali variabel-variabel yang kita gunakan pada pengkodingan ini, yaitu dengan image view. Image view itu sebagai kelasnya ini, itu sama dengan find view, dipanggil find view r.id. Nah, bagian yellow entity ini adalah ID yang kita gunakan pada XML activity main. Begitu pula dengan text view 1, text view 2. Selanjutnya, untuk pemanggilan animasi dari top dan bottom-nya, kita menggunakan pemanggilan berupa top sama dengan animation utils.load animation this. This itu maksudnya dari pengkodingan halaman ini, dan r.anim.top itu merupakan anim sebagai nama file dari lokasi resort top. Nah, selanjutnya pada bagian baris ke-31 dan sampai 33 itu merupakan pernyataan bahwa variabel ini gunakan setting sedemikian rupa untuk digerakkan dengan motion top dan bottom yang telah dibuat sebelumnya. Nah, pada bagian new handle sampai dengan baris ke-39 ini merupakan codingan untuk pembuatan intent, yang mana pada bagian splash screen ini akan dilanjutkan ke bagian login dengan menggunakan pengkodingan sebagai berikut. Selanjutnya, pada bagian login, kita menggunakan layout activity underscore login sebagai berikut. Nah, pada bagian ini kita menggunakan linear layout juga dengan background
dengan background yang telah kita buat dan kita inputkan pada drawable, yaitu dengan nama login anxiety. Pada bagian ini, kita membuat bagian lagi di bawahnya untuk mengisi komponen-komponen yang kita gunakan dengan menggunakan linear layout dan juga scroll view. Scroll view ini berfungsi untuk ketika bagian-bagian yang diinputkan pada page ini itu terlalu banyak, pada tampilan di HP, di ponsel nanti bisa kita lakukan perguliran. Pada bagian linearnya, itu kita menginputkan ada email, password, sign in, dan juga text view yang berfungsi untuk diintenkan ke bagian sign up jika pengguna tidak memiliki akun. Nah, pada bagian email ini, kita menggunakan ID login underscore email dan menggunakan palet edit text. Nah, pada bagian email, itu menggunakan background yang sebelumnya telah kita buat pada drawable. Kita di drawable itu kita membuat resort baru yang dinamakan lavender border yang digunakan sebagai cetakan tempat untuk membuat inputan email dan juga password. Pada bagian email ini, kita tidak menggunakan Android .2 teks, namun kita menggunakan hint, di mana ketika bagian email ini nanti diklik oleh pengguna, maka tulisan hint di dalam hint yang email ini akan menghilang. Nah, pada bagian ini juga, kita juga menggunakan drawable yang telah diinputkan di drawable, yaitu baseline underscore email underscore 24 itu sebagai icon yang kita menggunakannya sebagai vector asset. Kita membuatnya dengan menggunakan vector asset yang dikodingkan pada XML berupa drawable left, yang artinya icon ini akan berada di sebelah kiri pada background lavender border. Begitu pula dengan pengkodingan XML pada password. Nah, selanjutnya pada bagian pengkodingan sign in itu kita menggunakan palet button dengan ID button login underscore button. Dengan kali ini kita menggunakan teks karena ketika kita mengklik buttonnya tidak ada perubahan atau nama sign in-nya itu tidak akan berubah. Nah, kenapa kita menggunakan button dan kenapa kita tidak menggunakan edit text atau text view? Karena penggunaan button ini bertujuan untuk apabila button ini diklik, maka pengguna akan dialihkan ke page selanjutnya, ke halaman selanjutnya, entah itu halaman sign up, entah itu halaman yang akan dituju, atau entah itu teks yang berupa input email dan passwordnya itu salah. Dan yang terakhir, ini ada bagian text view yang mana digunakan untuk beralih ke menu sign up apabila email dan password pengguna itu masih belum dibuat. Selanjutnya, untuk Java dari login activity, seperti yang awal-awal sebelumnya, kita akan menginputkan terlebih dahulu function-function yang akan digunakan pada login activity, yaitu berupa content intent, feed toast, ini digunakan untuk widget toast itu digunakan untuk menampilkan teks, menampilkan toast berupa teks, dan untuk memulainya, kita menggunakan public class login activity. Login activity ini karena kita nama dari Java yang kita gunakan adalah login activity. Kemudian kita menggunakan activity login binding dengan class bernama binding karena binding ini bertujuan untuk menyatukan komponen-komponen dalam XML activity login ini. Nah, pada login activity ini kita menggunakan data helper yang digunakan sebagai database penyimpanan password dan juga email pengguna. Pada bagian binding login ini kita menggunakan string email sama dengan binding login
bending.loginemail.getText.string.toString ini menandakan bahwa pada bagian pada bagian kolom pengisian email itu harus diinputkan berupa teks, harus berinputkan berupa teks email, dan kemudian selanjutnya akan beralih pada if else, di mana eh, jika pada bagian email itu tidak diinputkan apa-apa atau kosong, maka akan berisi all field are mandatory. Namun jika pada emailnya itu eh, diinputkan suatu data, maka data tersebut akan masuk ke dalam database helper yang telah dibuat pada class data helper pada Java. Nah, namun jika pada else if ini emailnya itu diinputkan dengan @email.com, eh, maka email tersebut akan bisa masuk, dan jika email tersebut telah pernah digunakan untuk masuk akunnya, maka akan eh, beralih pada login successfully. Dan pada saat pengisian email ini, agar email bisa diberikan data @email.com, maka diperlukan pengkodingan seperti pada baris ke-32 sampai dengan 33. Nah, selanjutnya pada binding.signup redirect text itu apabila button button sign in-nya diklik, maka akan diberikan intent ke sign up aplikasi. Mohon maaf, ini jika apabila eh, text view yang ada sign up-nya diklik, maka akan diintenkan ke sign up activity. Namun apabila yang email tadi itu berhasil, maka akan diintenkan pada home screen activity. Sekian dari penjelasan login dan main activity. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, Bu Riris dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sign up terlebih dahulu. Jadi pada yang sudah di share screen ini adalah sign up XML, yaitu mengenai tampilan pada page sign up. Jadi digunakan scroll view dan juga linear layout. Minta tolong kan untuk di scroll ke bawah. Nah, di dalam linear layout ini ada edit text, di mana edit text ini memiliki ID yaitu sign up underscore email. Nah, digunakan edit text supaya dari user sendiri bisa memasukkan teks yang mereka inginkan, yaitu emailnya. Kemudian di sini digunakan backgroundnya yaitu lavender border, dan juga digunakan icon berbentuk envelope atau amplop. Nah, ikonnya ini bernama baseline underscore email underscore 24 yang sudah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam folder drawable. Selanjutnya ada dibuat juga edit text untuk password dan juga confirm password. Dengan edit text password memiliki ID yaitu sign up underscore password dengan ikonnya yaitu baseline underscore log underscore 24. Sedangkan untuk edit text yang confirm password memiliki ID yaitu sign up underscore confirm dengan dengan logonya atau ikonnya adalah, minta tolong kan untuk di scroll ke bawah, dengan ikonnya yaitu baseline underscore password underscore 24. Nah, di sini juga digunakan hint supaya users bisa mengerti edit text yang atas itu untuk email, yang tengah itu untuk password, dan yang bawah itu untuk confirm password. Kemudian di bawah dari edit text terdapat button, di mana button ini memiliki ID yaitu sign up underscore button dengan teksnya yaitu sign up. Agar nanti setelah user sudah memasukkan email, password, dan juga confirm password, user dapat mengeklik tombol sign up. Kemudian di bawah tombol sign up terdapat text view, di mana text view ini bertuliskan already have an account, login. Dan text view ini memiliki ID, yaitu login redirect text.
Tujuannya dari text view ini adalah agar nantinya ketika semisal user sudah memiliki akun, maka user dapat mengeklik text view ini dan kemudian diarahkan ke login page. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Java-nya. Jadi pertama adalah kita melihat terlebih dahulu di bagian import. Jadi saat kita membuat new activity, mungkin bagian import yang paling bawah ini masih belum tertera. Jadi kita mungkin harus melakukan import manual, yaitu dengan com.example anxietyapps.databinding.activity signup binding. Nah, tapi sebelum melakukan import ini, kita harus sebelumnya mengedit pada Gradle yang di bagian build app dengan view binding agar kita dapat menggunakan fungsi data binding di sini. Kemudian digunakan variabel binding dengan tipe data activity signup binding dan juga variabel database helper dengan tipe data database helper. Minta tolong kan untuk di scroll ke bawah. Baik, selanjutnya di sini kita mendeklarasikan variabel binding ini adalah activity signup binding .inflate dalam kurung get layout inflator. Kemudian kita juga menginisiasi objek database helper. Kemudian kita juga mengaktifkan fungsi binding.signup_button, ada send on click listener agar saat sign up buttonnya itu diklik, maka aplikasi dapat menunjukkan aktivitas yang kita inginkan. Kemudian di sini juga dibuat variabel yaitu email dengan email password confirm password dengan tipe datanya string yang dikategorikan dalam binding.signup email untuk variabel email, kemudian binding.signup password untuk variabel password, binding.signup confirm untuk variabel confirm password. Nah, setelah itu baru coding ini masuk ke penseleksian. Jadi minta tolong di scroll dikit ke bawah kan untuk penseleksiannya. Nah, ya, jadi di sini ada digunakan if dan else. Jadi saya akan bacakan dari yang paling atas. Jika edit text pada email atau password atau confirm password itu masih kosong, maka aplikasi akan secara otomatis memunculkan teks, yaitu all fields are mandatory. Karena memang semua edit text itu harus diisi oleh user. Jadi di sini ada fungsi tools.netText itu fungsinya adalah supaya bisa memunculkan teks. Kemudian kalau misal nih semua edit text untuk email, password, dan juga confirm password itu sudah terisi, maka app ini akan masuk ke fungsi yaitu membandingkan password dan juga confirm password. Apabila confirm password dan passwordnya itu tidak sama, maka aplikasi akan menunjukkan invalid password seperti yang ada pada line 52. Namun, apabila password dan confirm passwordnya itu sudah sama, maka aplikasi akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu cek user email. Seperti itu. Nah, kemudian setelah masuk ke fungsi cek user email, apabila ternyata user ini sudah punya akun, maka aplikasi akan memunculkan teks, yaitu user already exists, please login, seperti yang tertera pada line 49. Namun, apabila user ini masih belum punya akun, maka aplikasi akan memproses fungsi insert, yaitu memasukkan email user dan passwordnya ke database. Kemudian, setelah itu, apabila semuanya sudah berhasil, maka program akan mengeluarkan teks, yaitu sign up successfully, dan akan melanjutkan intent. Jadi, intent ke login activity agar user dapat login melalui akun barunya. Tapi jika ternyata gagal, maka program ini akan memunculkan teks sign up failed. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian terlepas dari semua seleksi tadi, apabila user mengeklik pada tulisan yang memiliki ID login redirect text yang tadi yang already have an account, login. Nah, itu ketika diklik maka akan intent. Jadi pada line 58 sampai 62 ini merupakan coding agar ketika text view tersebut diklik, user dapat diarahkan ke login activity. Begitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai home screen yang bagian XML-nya.
Ya, jadi untuk yang bagian home screen ini digunakan linear layout dengan background-nya ini menggunakan color white. Kemudian di sini juga digunakan text view. Minta tolong bagian bawah, Ken. Ya, jadi digunakan dua text view. Yang pertama itu ada untuk tulisan choose your, dan yang kedua itu untuk tulisan concern. Jadi memang digunakan berbeda karena kita mau menggunakan font yang berbeda. Jadi yang choose your ini menggunakan font cursive, dan yang text concern ini menggunakan font sans serif small caps seperti itu. Kemudian untuk button yang berbentuk kotak-kotak ini menggunakan card view. Nah, button yang yang breed ini dengan ID D1, kemudian button yang exercise itu memiliki ID D2, kemudian yang healing D3, dan yang hotline itu ID-nya D4. Kemudian daripada kita menggunakan gambar, kita memiliki ide untuk memasukkan GIF ke dalam button. Sehingga untuk itu digunakan fungsi ini, yaitu pl.droids on droids.gif image view. Jadi tidak menggunakan image view biasa, tapi menggunakan .gif image view agar GIF ini dapat ditampilkan di dalam button. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Java-nya. Jadi di sini pada bagian Java, pertama-tama kita mendeklarasikan variabel. Jadi di sini ada dideklarasikan ulang, yaitu variabel D1, D2, D3, dan D4. Dan di sini D1 ini dideklarasikan sebagai button yang memiliki ID D1. Begitu pula variabel D2 ini itu merupakan button yang D2. D3 itu menggunakan button yang D3, dan variabel D4 ini untuk button yang memiliki ID D4. Kemudian di bawahnya ada coding. Codingnya ini tuh D1.set on click listener. Fungsinya ini agar ketika button D1 ini diklik, maka aplikasi dapat menunjukkan aktivitas yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian, nah inilah aktivitas yang kita inginkan. Jadi di sini program akan melakukan seleksi. Jika button D1 ini diklik, maka program akan melakukan intent ke break activity. Ini merupakan activity baru ya. Jadi kita membuat activity baru untuk diintentkan. Kemudian else, jika button D2 ini diklik, maka program akan intent ke exercise activity. Apabila button D3 yang diklik, maka program akan intent ke healing activity. Dan jika button D4 yang diklik, maka program akan intent ke hotline activity. Seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini setelah kita memahami fitur-fitur apa saja yang ada pada homepage, di sini saya akan menjelaskan dua fitur pada aplikasi kami, yaitu yang pertama ada breathing dan exercise. Oke, di sini kita bisa lihat ada activity breath-nya XML. Di sini kita menggunakan frame layout seperti yang ada di tampilan. Setelah kita membuat frame layout-nya, kita membuat video view-nya, di mana video view ini harus sesuai dengan video view yang kita inputkan, yaitu pada bagian raw, di mana pada bagian raw ini kita harus menginputkan dua video. Yang pertama yaitu video breathing, di mana video breathing ini nantinya berisi cara bernafas yang baik dan benar ketika anxiety sedang melanda. Nah, pada codingan activity breath XML, di sini video view-nya kita sudah deklarasikan dengan ID video breathing, sehingga nanti ketika video di play, codingan sudah paham bahwa
yang diputar adalah video greeting sesuai dengan ID-nya dan sesuai dengan raw yang sudah kita masukkan. Mungkin bisa dibuka yang Java-nya, ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian Java, di mana pada package statement yang exercise video itu menunjukkan Java itu ada masing-masing import itu memiliki tugas yang berbeda-beda, di mana App Compatibility Activity itu merupakan kelas yang menyediakan fitur-fitur kompatibilitas antarmuka untuk pengguna aplikasi Android. Itu adalah kelas melakukan kontrol pemutaran seperti play, pause, dan sebagainya pada video yang di-play. Kemudian pada import bagian URI, itu merupakan kelas yang mempresentasikan Universal Resource Identifier yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu sumber daya seperti file video. Kemudian pada video view adalah kelas yang digunakan untuk menampilkan dan memutar video. Kemudian pada bagian override itu merupakan metode on create yang akan dipanggil saat aktivitas main activity dibuat. Dan metode ini akan menyiapkan tampilan dan melakukan inisialisasi awal pada saat aplikasi dimulai. Kemudian pada copy code video view itu baris itu menginisialisasikan objek video view dengan ID video exercise dengan ID video greeting yang didefinisikan dalam file layout activity main XML dengan find by ID digunakan untuk mendapatkan referensi ke elemen tampilan berdasarkan ID yang ditentukan dalam file raw. Kemudian untuk copy code media controller itu merupakan objek media controller yang akan digunakan untuk mengontrol pemutaran video. Media controller ini terhubung dengan video view dengan menggunakan set media controller dan diatur tampilannya dengan set anchor view. Itu merupakan penjelasan dari cara pemutaran dari video grid. Kemudian untuk activity exercise dan Java dari exercise activity itu sama semua, akan tetapi yang membedakannya adalah ketika mendeklarasikan ID dari videonya. Apabila yang tadi itu video briefing, kemudian pada bagian exercise itu diubah menjadi video exercise sesuai dengan ID yang ditampilkan pada bagian raw. Begitu juga ketika kita mengcoding pada bagian Java, yang dibedakan itu hanya ketika kita menginputkan videonya, yang mana pada bagian ini yaitu video exercise, bukan video breathing lagi. Untuk dua fitur itu, codingannya seperti itu, akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya Dina Mira Rahman Oksaransi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua fitur. Yang pertama adalah healing atau audio program code. Jadi, kode ini adalah salah satu fitur dari Anxiety dengan tujuan memberikan ketenangan pada penggunanya. Fitur ini berisikan media player berupa MP3 atau musik yang diunggah pada folder RAW dengan nama song.mp3. Oke, kita bahas dimulai dari tampilan teratas terdapat judul yang panjang. Judul ini dapat bergerak ke samping dengan perintah Android ellipse marquee. Marquee ini dapat bergerak selama layout dibuka dan bergerak
dan di-repeat dengan perintah tersebut marquee forever. Jadi selama layout ini dibuka, maka judul akan terus bergerak hingga akhir. Lalu setelah mencapai akhirnya dia akan pause sebentar, baru berjalan kembali. Turun ke bawah terdapat logo yang dapat berputar atau berotasi selama musik diputar dan kembali ke posisi semula saat musik berhenti. Perintah rotasi ini ada pada main activity Java, pada private sudah dideklarasikan di awal, yaitu pada private object animator, rotation animator dengan durasi set duration 10.000 milisecond atau 10 detik dalam satu kali putarannya. Selanjutnya, kembali lagi ke layout, terdapat fungsi dan kontrol musik yang terhimpun pada satu relative layout. Yang pertama ada play and pause button, di situ tersetting gone and visible. Lalu ada gone and visible, jadi saat musik diputar, maka button play akan hilang di tampilan dan button pause akan muncul. Sebaliknya lagi, saat musik berhenti, maka button pause akan gone dan button play akan visible pada layar tampilan. Selanjutnya, tampilan kedua ada Sigbar. Sigbar merupakan salah satu palet yang telah tersedia pada Android Studio. Pada palet terdapat bulatan kecil, di mana bulatan kecil tersebut dapat digerakkan, dan dengan tujuan jika digerakkan, maka posisi lagu akan berubah sesuai dengan durasi yang ada. Pada sebelah kiri layout, di sebelah kiri Sigbar, di bawahnya terdapat current time atau durasi musik saat pemutaran, dan di sebelah kanannya terdapat time atau total durasi musik yang diputar. Pada current time dan total time ini terdapat pada healingactivity.java tersetting di paling bawah terdapat coding yang menghitung berapa durasi dari lagu. Fitur selanjutnya ada hotline atau dial phone program. Pada tampilan layout ini terdapat penjelasan mengenai Lisa Suicide Prevention Helpline dan satu button yang akan mengarahkan atau intent ke aplikasi panggilan telepon pada perangkat. Dengan ini, ketika tombol diklik, pengguna akan diarahkan ke aktivitas dialer dengan nomor telepon yang ditetapkan, dan mereka akan menghubungi nomor telepon Lisa. Pada coding ini terdapat pada codingan add override di bawah itu. Jadi codingan ini bermaksud ketika tombol tersebut diklik, kode dalam blok on click dalam kurung akan dijalankan. Kode ini membuat objek intent dengan tindakan intent.action_dial yang digunakan untuk memulai aktivitas dialer pada perangkat. Kemudian pengguna dapat menggunakan data untuk coding set data dalam kurung itu untuk menetapkan URI dengan nomor telepon yang akan dihubungi. Dalam codingan ini, nomor telepon yang diinputkan adalah nomor telepon dari Lisa. Nah, pada akhir codingan, pada line 28 ini, aktivitas dialer akan menggunakan metode start activity dan meneruskan objek intent ini sebagai argumen. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah demo dari aplikasi Insight. Dimulai dari splash screen yang menampilkan logo dan kata-kata mutiara. Dan dilanjut dengan tampilan sign in. Jika user belum memiliki akun, maka akan dialihkan menuju page sign up. Pada page ini, user memasukkan email
password agar dapat terdaftar di database aplikasi Anxiety. Jika sudah membuat akun, maka akan dialihkan kembali menuju login. Pada tampilan ini, user memasukkan email yang sudah terdaftar. Kemudian masuk dengan mengklik sign in. Maka akan dialihkan menuju home screen aplikasi Anxiety. Di sini ada 4 button yang akan mendukung jalannya aplikasi ini. Yang pertama, ada breathe. Di sini, user dapat melihat video bagaimana cara bernafas agar dapat menenangkan pikiran dan psikologis. Kita back menuju home screen dan beralih ke button exercise. Pada button ini Hey guys, akan welcome to Yoga ditampilkan with video Adrian. I'm Adrian and agar today we have a bisa sequence. menenangkan dirinya dari anxiety dan juga back menuju home screen. Selanjutnya akan kita masuk ke audio healing. Di sini, user akan langsung dapat mendengarkan audio yang dapat mendengarkan screen. Dan terakhir, ada button hotline. Button ini menghubungkan dengan komunitas Lisa yang mendukung penyembuhan kesehatan mental dan psikologis. Komunitas ini tersedia dalam 24 jam, sehingga user dapat menghubungi jikalau dalam keadaan darurat. Dan jika kita mengklik button Call Now, user akan langsung dialihkan menuju panggilan telepon yang tersedia pada ponsel pengguna. Back. Itulah fitur-fitur yang ada pada aplikasi Anxiety. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon undur diri dan terima kasih.